Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Fatma Hanif Azhara dari SDN 2 Nolokerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Joko Kendil. Cerita ini ditulis oleh Suwito, penerbit Aranca Pratama, tahun terbit 2010. Jangan suka menghina pada sesama, walau buruk rupa. Putri raja tak menyangka Joko Kendil ternyata adalah raja. Di desa kecil Kuaron, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Rondo Kaling. Mbok Rondo Kaling tinggal bersama putranya yang bernama Joko Kendil. Kenapa ia disebut Joko Kendil? Karena ia memiliki bentuk tubuh yang pendek, gemuk, dan bulat yang menyerupai kendil atau periuk tanah. Meskipun demikian, ia memiliki hati yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Sebenarnya, ia bukanlah anak kandung dari Mbok Rondo Kaling. Namun, ia adalah seorang pengembara. Seorang apa, teman-teman? Ya, betul. Suatu hari, Joko Kendil ingin mengutarakan niatnya kepada Mbok Rondo Kaling. "Mbok, aku kan sudah besar, kiranya sudah pantas untuk menikah," kata Joko Kendil. "Anakku, si Mbok setuju saja, Nak, kalau kau ingin menikah. Namun, apakah ada gadis desa yang mau kepadamu?" "Ada, Mbok. Di mimpi Joko, dia adalah putri dari kerajaan Sawalangking." "Apa? Putri dari kerajaan Sawalangking?" jawab Mbok Rondo Kaling dengan kaget setengah mati. "Apakah ada yang salah, Mbok?" tanya Joko Kendil. "Ubur-ubur ikan lele, tidak ada yang salah, Le. Maukah si Mbok melamar putri raja untukku besok?" "Baiklah, Nak. Besok pagi kita ke istana untuk melamar putri raja." Keesokan harinya, berangkatlah Mbok Rondo Kaling dan Joko Kendil ke istana. Kemana, teman-teman? Ya, betul. Lanjutkan tidak ceritaku. Baik. Sesampainya di istana, mereka disambut oleh para prajurit. "Siapa kalian dan apa maksud kalian ke sini?" tanya prajurit dengan tegas. "Saya Mbok Rondo Kaling. Kami datang ke sini untuk menghadap raja," jawab Mbok Rondo Kaling dengan gemetar dan takut. Setelah itu, prajurit pun mengantarkan Mbok Rondo Kaling dan Joko Kendil untuk menghadap raja. "Maafkan saya, Raja, atas kelancangan kami ini. Kami datang ke sini untuk melamar putri raja untuk anak saya, Joko Kendil," kata Mbok Rondo Kaling dengan gemetar dan takut. Semua yang ada di istana kaget mendengar perkataan dari Mbok Rondo Kaling, dan mereka tersenyum melihat bentuk tubuh dari Joko Kendil yang lucu. Kalau saya pribadi sebagai raja dan ayah, saya menghargai kalian. Tetapi keputusan ini saya serahkan kepada ketiga putri saya," kata sang raja. Kedua putri raja yang pertama dan kedua dengan tegas
tegas menolak lamaran dari Joko Kendil. Tinggal kamu, Raden Ayu Sekarwangi, apa keputusanmu? Saya menerima lamaran dari Kang Mas Joko Kendil, Romo, kata Raden Ayu Sekarwangi. Semua yang ada di istana kaget mendengar perkataan dari Raden Ayu Sekarwangi, termasuk kedua saudaranya yaitu Sekar Kuning dan Sekar Arum. Apakah keputusanmu sudah kamu pikirkan baik-baik, anakku? Sudah, Romo. Setelah 7 hari, pesta pernikahan pun dimulai. Semua rakyat Sawalangking dan raja-raja di sekitar diundang. Mereka berkasak-kusuk tentang pernikahan putri raja yang cantik jelita dengan Joko Kendil, ibaratnya langit dan bumi. Namun, ketika pesta pernikahan akan dimulai, tiba-tiba ada segerombol perampok yang akan memberontak dan menguasai kerajaan Sawalangking. Semua prajurit Sawalangking tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian dari Randu Geni. Ketika akan berhadapan dengan Raja Endriyakusuma, tiba-tiba Joko Kendil loncat di antara dua orang itu. Melihat Joko Kendil yang lucu, Randu Geni pun menertawakannya. Namun, apa yang terjadi? Joko Kendil berubah menjadi pemuda yang tampan, gagah perkasa. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh Joko Kendil. Dimenangkan oleh siapa, teman-teman? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Joko Kendil. Lalu, Joko Kendil pun menghadap sang raja. Maafkan saya, Raja. Maafkan saya, istriku Raden Ayu Sekarwangi. Sayalah Joko Kendil yang tadi. Saya dikutuk oleh betapa sakti. Dan sebenarnya saya adalah Raja Saroya. Jelas dari Joko Kendil. Semua yang ada di situ kaget mendengar perkataan dari Joko Kendil. Dan mereka, termasuk Raden Ayu Sekar Kuning dan Raden Ayu Sekar Arum, mereka menyesal telah menolak lamaran dari Joko Kendil yang sebenarnya adalah Raja Saroya. Dan Joko Kendil pun memboyong Baronda Kaling dan Raden Ayu Sekarwangi ke Bumi Ampar, dan mereka hidup bahagia di sana. Amanah yang dapat diambil adalah ikan gurame, ikan dorang, ikan dikali, ikan sepat. Jangan remehkan penampilan orang, bisa jadi dia manusia hebat. Sekian cerita saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.